Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Ranti dari kelas IKOR B 2020 dengan NIM 6203210004. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang simulasi kepemimpinan publik. Simulasi adalah penyederhanaan dari kehidupan nyata. Situasi kehidupannya tayang secara dinamis, penuh persaingan dan tantangan digambarkan melalui sebuah pertempuran. Siapa yang lebih siap, lebih cepat, dan lebih hebat, dia yang akan menang. Model simulasi ini terbukti lebih efektif untuk melatih karyawan atau mahasiswa dalam memahami konsep manajemen organisasi dan strategis, karena mereka bisa menerapkan konsep dan mengamati hasilnya secara langsung. Yang pertama, pengertian skenario kepemimpinan. Skenario kepemimpinan adalah suatu perencanaan matang yang telah disiapkan oleh seorang pemimpin yang mendasari dan menjadi landasan untuk menggerakkan bawahannya dalam sebuah organisasi, di mana skenario kepemimpinan dapat berupa batasan-batasan yang menjaga agar pemimpin, bawahan, maupun organisasinya tetap berada pada jalur rencana yang telah disepakati. Organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam sekelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan organisasi merupakan sebuah kegiatan di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada anggotanya dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Pandangan yang dikemukakan oleh Weber bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini, seorang individu melakukan proses interaksi dengan sesamanya di dalam organisasi, baik antara pimpinan dan anggota maupun antar anggota sendiri. Organisasi mempunyai pembatasan-pembatasan tertentu. Setiap anggota organisasi yang melakukan hubungan interaksi dengan yang lainnya tidaklah didasarkan atas kemauan sendiri, akan tetapi mereka dibatasi oleh peraturan tertentu. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur, yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Yang kedua, simulasi skenario kepemimpinan organisasi. Simulasi skenario kepemimpinan organisasi adalah pengujian kematangan suatu wadah yang dihadapkan langsung dengan situasi yang nyata dengan tujuan semua komponen organisasi bisa menerapkan konsep dan mengamati hasilnya secara langsung. Kegiatan ini perlu melatih setiap anggota bekerja sama dalam sebuah tim, menyelesaikan tantangan bersama, merumuskan strategi, dan mengeksekusi strategi. Yang ketiga, konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik. Beberapa teori telah dikemukakan para ahli manajemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. Teori yang satu berbeda dengan yang lainnya. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya pemimpin, paling tidak ada 3 di antaranya yang menonjol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori genetik. Inti dari teori tersimpul dan mengadakan leaders are born and not made. Bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun, seorang ditempatkan pada suatu waktu, ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya, takdir telah menetapkan ia menjadi seorang pemimpin. Teori yang kedua adalah teori sosial. Jika teori genetis mengatakan bahwa leaders are born and not made,
Maka penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan. Lalu yang terakhir ada teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya. Kate Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan publik. Antara lain, yang pertama, kecerdasan. Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula. Karena pemimpin pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya. Yang kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Umumnya, di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya. Ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. Dan yang keempat, sikap hubungan kemanusiaan. Adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya sebagai seorang pemimpin yang baik. Maka harus dapat memberikan contoh, efek, dan pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. 4. Sebagai pencipta visi. Dalam menyusun kepemimpinan, agar dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin harus dapat menyatakan visi yang jelas dan menarik, menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai, bertindak secara rahasia dan optimis, memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut, menggunakan tindakan dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-nilai penting, memimpin dan memberikan contoh, dan serta memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk mencapai visi itu. 5. Pemimpin sebagai pembangun tim. Dalam materi pelatihan kepemimpinan ini, para calon pemimpin sebagai orang yang dapat membangun tim, tentunya dia harus dapat menjaga 2 hal, yaitu yang pertama, tugas. Seorang pemimpin yang baik harus mengerti dengan baik sasaran yang harus dituju harus jelas. Alat ukur indikator kinerja setiap orang harus jelas, dan aturan kerja yang ada harus jelas. Lalu yang kedua, orang. Sebagai seorang pemimpin yang baik, harus dapat menjaga identitas dan juga semangat teamwork, dapat menjaga kerja sama yang baik, dan juga dapat membuat nyaman orang-orang yang dipimpinnya. Serta seorang pemimpin harus dapat berbicara dengan baik, jujur, dan terbuka. 6. Pemimpin sebagai pencetus motivasi. Pemimpin sebagai pembangun karakteristik. Seorang pemimpin yang baik harus mengerti benar karakter setiap orang yang dipimpinnya. Pada dasarnya, setiap orang yang dipimpinnya tentu mempunyai karakter dan mempunyai keahliannya masing-masing. Karakter dan keahlian seperti ini yang harus diketahui oleh setiap pemimpin. Seorang pemimpin yang baik
tentunya harus dapat membuat nyaman orang-orang yang dipimpinnya. Ketika seseorang merasa nyaman, maka kinerja seseorang tersebut juga akan mengalami perbaikan. Jika seorang pemimpin salah dalam menilai keahlian seseorang atau salah dalam mendelegasikan tugas, tentunya hasilnya diharapkan tidak akan sesuai dengan target awal. Dan yang ketujuh, pemimpin sebagai pemberi tugas. Seorang pemimpin yang baik harus mengerti benar karakter setiap bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya. Maka dari itu, seorang pemimpin harus dapat memperjelas tugas setiap orang, dapat menentukan tugas setiap bawahan atau orang yang dipimpinnya dengan baik, dapat membolehkan karyawannya untuk berpartisipasi dalam membuat sasaran, dapat memberi pengertian yang jelas mengenai tugas atau delegasi tugas dengan baik, serta selalu memonitor dan dapat memonitor hasilnya dengan baik. Kesimpulan: menentukan konsep dasar, penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan adalah hal yang sangat berpengaruh dalam kepemimpinan, di mana keberhasilan suatu instansi berawal dari konsep dan skenario yang tertata rapi, sehingga setiap anggota mengerti dan paham dengan apa yang akan sedang mereka lakukan ke depannya. Begitu penting dan strateginya keberadaan pemimpin dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemimpin yang handal dalam menerapkan gaya visi dan misi organisasi tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya, tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang paling cocok diterapkan dalam semua situasi dan kondisi.